Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kita masuk pada tahapan pertemuan kelima, di mana pada pertemuan kelima ini kita akan bahas mengenai jurnal kas di tangan atau jurnal kas kecil atau biasa disebut dengan petty cash. Nah, untuk jurnal petty cash sendiri itu adalah jurnal untuk mencatat semua transaksi yang sifatnya kecil. Jadi sesuai dengan kebijakan akuntansi di CV Roti Jaya, di mana jika perusahaan mengeluarkan uang yang kiranya kurang dari 1 juta, maka perusahaan akan mencatat dengan menggunakan kas di tangan atau kas kecil. Nah, dokumen transaksi yang digunakan untuk mencatat adanya pengeluaran kas-kas yang sifatnya kecil, maka di sini ciri-ciri dokumennya adalah jika di situ ada dokumen voucher. Jadi untuk mengisi jurnal kas kecil ini atau petty cash ini, maka pada dokumen transaksi kita cari saja semua dokumen-dokumen transaksi voucher seperti itu. Nah, untuk jurnalnya sendiri bentuknya kira-kira seperti ini. Di sini ada kolom tanggal, kemudian ada kolom nomor voucher, di sini ada FID number, kemudian ada deskripsi. Deskripsi ini bisa kita isi dengan keterangan. Jadi pengeluaran kas kecil itu digunakan untuk apa? Kemudian di sini kita fokus pada kolom debit dan kolom kredit. Di mana untuk kolom debit ini ada nama akun, kemudian ada di sini akun number atau nomor akunnya dan jumlahnya. Kemudian di kolom kredit di sini hanya ada akun petty cash, karena di sini setiap pengeluaran pastinya jika petty cash atau cash in bank pasti berada di kolom kredit. Oke, kita langsung saja di sini ke transaksinya. Kita akan cari semua transaksi-transaksi atau dokumen transaksi voucher di sini. Oke, kita telusuri satu-satu dari dokumen transaksi nomor 1. Oke, nomor 1 di sini ada faktur ya, lewat, kemudian ada nota kontan juga lewat. Kemudian di sini ada bukti pengeluaran kas juga bukan, berarti lewat. Di sini ada dokumen nomor 4 bukti memorial lewat. Kemudian nomor 5 juga bukan, nomor 6 dokumen nomor 6 di sini ada faktur juga bukan. Nomor 7 ada nota kredit juga bukan, kemudian nota kontan dokumen nomor 8 juga bukan. Dan nomor 9 ada faktur juga bukan, lewat ya, tanggal 10 atau dokumen nomor 10 di sini ada faktur juga bukan. Kemudian dokumen nomor 11, oke, di sini ada dokumen nomor 11 bukti transaksinya, di sini ada voucher. Nah, dokumen transaksi seperti inilah yang akan masuk di jurnal petty cash atau jurnal kas kecil. Oke, cara menginputnya adalah yang pertama seperti biasa kita masukkan bulan dan tanggalnya di sini ya. Bulannya jangan lupa Desember pastinya. Kemudian tanggalnya yang pertama kita masukkan di sini ada tanggal 15. Oke, tanggal 15 untuk FID numbernya, untuk nomor vouchernya di sini ada FKK 12/1 kita masukkan di kolom FID number ini. Dan kolom keterangannya kita masukkan di sini, keterangannya adalah pembayaran listrik, telepon dan air bulan November ya. Berarti karena ini pelunasan atau pembayaran listrik bulan yang lalu, maka nanti munculnya adalah hutang listrik dan telepon. Oke, kita masuk di sini keterangannya bisa kita kasih biaya listrik sini. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk di kolom debit. Oke, dari sini langsung saja untuk petty cash ini kita mengeluarkan sebesar kita isi dari kolom kredit ya untuk jurnal petty cash ini. Ya, ini kita bayar mengeluarkan uang sebesar 950.000. Langsung saja kita input di kolom kredit di kolom petty cash, di sini adalah 950.000. Kemudian untuk kolom debit di sini, oke, karena ini adalah pelunasan atau pembayaran bulan yang lalu, maka otomatis nama akunnya di sini kita lihat di di daftar akunnya untuk pelunasan listrik itu berarti munculnya hutang ya. Ya, di sini ada utang beban, berarti masuknya di kode 21300 karena di sini tidak ada nama akun utang telepon listrik dan air, maka kita bisa gunakan nama akun utang beban. Kodenya adalah 21300. Oke, berarti kita masukkan di sini 21300. Ya, nama akunnya. Ya, 2/1300. Ya, di sini kita munculkan. Kemudian nama akunnya sendiri di sini adalah hutang beban ya. Hutang beban di sini berarti kita bisa tulis hutang beban di sini. Ya.
Ya. Seperti ini hutang beban, kemudian jumlahnya amount di kolom amount kita masukkan. Untuk jumlahnya sendiri adalah sama dengan yang kita keluarkan 950.000. Ya, seperti ini. Itu untuk dokumen transaksi nomor 15. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dokumen selanjutnya. Oke, baik, kita telusuri satu-satu. Oke, tanggal 12 di sini ada bukti penerimaan kas ya, berarti bukan. Kita fokus pada voucher. Ya, di sini untuk dokumen transaksi nomor 13, di sini ada voucher kembali tanggal 20. Oke, sekarang kita masukkan tanggalnya tanggal 20. Ya, keterangannya di sini adalah pembelian perlengkapan pabrik. Berarti kita masukkan pembelian perlengkapan pabrik. Kemudian kita masuk ke kolom debit dan kreditnya. Oke, kita masukkan kolom kredit dulu. Oke, di sini kita mengeluarkan jumlah uang adalah 850.000 ya. 850.000. Ya, seperti ini. Ya, jumlahnya 850.000. Kemudian kita masuk ke kolom debitnya. Karena di sini adalah pembelian perlengkapan, maka otomatis di sini untuk akunnya sendiri kita lihat di daftar akun untuk pembelian perlengkapan, berarti sini nama akunnya adalah perlengkapan pabrik. Oke, sekarang kita masukkan perlengkapan pabrik di sini. Ya, baru kemudian kita masukkan kode akunnya. Untuk kode perlengkapan pabrik sendiri itu adalah 1/1310 seperti di sini. Ya, perlengkapan pabrik 1/1310. Berarti kita masukkan ke sini untuk di kode akunnya 1/1300. Jumlahnya di sini adalah 850.000. Ya, seperti ini. Kita aktifkan 850.000. Ya, seperti itu untuk dokumen transaksi nomor 13 tanggal 20. Oke, sekarang kita masuk. Oh, jangan lupa nih ya, nomor vouchernya FKK 12-2 nih, jangan lupa kita masukkan. Oke, kita cari lagi untuk dokumen transaksi selanjutnya. Oke, untuk dokumen nomor 14 ini ada bukti memorial berarti lewat. Nomor 15 bukti memorial juga lewat. Nomor 16 itu ada faktur juga lewat. Oke, di sini ada dokumen transaksi nomor 17, ada voucher kembali di sini. Oke, kita masukkan tanggalnya. Tanggal 17 ya. Kemudian di sini nomor vouchernya adalah FKK 12-3. Kemudian keterangannya di sini ada pembelian perlengkapan pabrik. Oke, ada pembelian kembali. Ada pembelian kembali pembelian perlengkapan pabrik. Oke, berarti kasusnya sama dengan nomor 20. Nama akunnya masih sama berarti perlengkapan. Kemudian kode akunnya masih sama 1/1300 1/1310. Di sini nilainya adalah 650. Oke, dari PT Cash ini kita masukkan 650.000. Ya, seperti ini. 650.000 sama dengan di kolom debit, jumlahnya juga 650.000 seperti ini ya. Oke, ya 650.000 itu untuk dokumen transaksi nomor 17 tanggal 23. Oke, sekarang kita masuk ke dokumen transaksi selanjutnya. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 18 ini ada bukti penerimaan kas berarti lewat ya. Kemudian tanggal 19 untuk dokumen nomor 19 tanggal 27 di sini ada voucher kas kecil kembali. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 27, kemudian nomor vouchernya adalah FKK 12-4. Ini kita masukkan di kolom evidence number. Baru kita masuk ke kolom kredit ya. Di sini kita mengeluarkan sejumlah 850. Ya, 850.000 untuk di sini pembelian perlengkapan. Oke, masih sama dengan tadi nomor 3 ya. Ya, masih sama kodenya, nama akunnya juga pastinya sama. Ya, nama akunnya masih perlengkapan pabrik, kemudian nomor akunnya masih sama 1/1310. Jumlahnya sama dengan yang dikeluarkan oleh PT Cash. Oke. Kira-kira seperti ini. Ya, kita cek lagi apakah masih ada transaksi. Kita lihat ke bawah. Oh, ternyata di sini sudah habis, tidak ada voucher kembali. Ya, berarti itu. Oke, jadi untuk dokumen transaksi voucher untuk jurnal PT Cash di sini ada 4 transaksi ya. Oh, ini keterangannya jangan lupa pembelian perlengkapan pabrik. Pembelian perlengkapan pabrik. Oke, di sini ada 4 transaksi untuk voucher kas kecil.
Nah, setelah ini baru kemudian kita jumlahkan untuk jumlah kolom debit dan untuk jumlah petty cash di sini. Ya, kita jumlahnya di sini ketemu nilainya 3.300.000 dan kolom debit di sini 3.300.000 sama ya. Oke, sekarang setelah sudah kita isi, maka untuk petty cash ini untuk kodenya kita taruh di bawah ya, yaitu 1 strip 1 100 ya, seperti ini. Baru sekarang kita masuk ke kolom rekapitulasi. Ya, selalu saya jelaskan di sini bahwa rekapitulasi ini kita gunakan untuk mengelompokkan nama-nama akun atau kode-kode akun yang ada di kolom debit dan nama-nama akun atau kode-kode akun yang ada di kolom kredit. Oke, untuk di kolom debit di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Tetapi di sini untuk tanggal 20, tanggal 23 dan 27 karena akunnya sama, maka ini bisa kita tuliskan hanya satu akun kemudian kita jumlahkan. Ya, oke. Pertama kita masukkan dulu kode akun yang ini. Oke, akun terkecil mulai ya. 1 strip 1 3 10. Oke, untuk jumlah 1 strip 1 3 10 ini kita jumlahkan ketiganya ini ya, kita jumlahkan kira-kira hasilnya sekitar 2.350.000. Baru kita masukkan untuk kode yang hutang beban ini 21.300. Kita masukkan ke sini kodenya. Kemudian jumlahnya kita masukkan, ini kodenya 2 strip 1 300 ya. Jumlahnya adalah 950. Oke. Lalu setelah sudah selesai baru kita masuk kolom kredit. Oke, di kolom kredit ini hanya ada satu akun yaitu hanya petty cash. Berarti di sini akunnya hanya satu yaitu 1 strip 1 100 itu kode untuk petty cash dan jumlahnya ini kita masukkan yaitu 3.300.000. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan ke bawah di kolom total ini berapa nilai kredit dan berapa jumlah untuk debitnya. Untuk kreditnya adalah 3.300.000 dan untuk kolom debitnya itu sebesar 3.300.000. Kalau sudah seperti ini berarti ini sudah balance atau sudah seimbang antara jumlah kolom debit dan kreditnya. Oke, saya rasa begitu cara mengisi jurnal kas kecil atau kas di tangan atau biasa disebut dengan petty cash. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya yang mengenai jurnal umum atau jurnal untuk mencatat bukti memorial. Saya rasa cukup, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.